Dari kota Ciamis, langkah kami membawa ke sebelah selatan Jawa Barat. Kota dengan tanah vulkanis yang subur dan udara yang sejuk. Sinergi baru dimulai dari sini. Dengan metode yang sudah diterapkan oleh salah satu petani binaan kami, membuktikan bahwa tanah Garut akan menjadi saksi kejayaan baru. Masa kita segede ini kalah sama Hama Trip kan? Iya. Sangkuriang di tanah Sunda gimana Mas? Jos. Cheese. Selamat pagi seluruh tani. Kali ini saya sedang berkunjung di kebun cabenya sang master atau sang penakluk bibit sangkuriang di tanah Sunda. Kondisi tanamannya itu sangat luar biasa, bagus. Momen yang paling ditunggu-tunggu pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dede, asal dari Garut, Jawa Barat. Kalau untuk desanya Dayah Manggung, kecamatannya Cilawu. Wah, dari Cilawu, Garut. Ini kunjungan saya yang kedua ke lahannya Kang Dede ini. Jadi tanamannya yang kemarin apa Mas? Kemarin itu nanamnya di Kaliber sama Ori. Oh, kalau bersama Ori. Ini kali ini sangkuriang ya. Sangkuriang. Komentarnya Mas? Gak bisa berkata-kata saya. Nggak bisa berkata-kata. Jangankan orang gitu yang baru lihat. Saya aja yang pertama nanam Yang punya ya? kaget. Kaget. Ternyata buahnya kok sebanyak ini sampai mongler-mongler kayak gini ya. Saya aja tadi merinding kok lihat. Masa baru petikan keempat buahnya sudah kelihatan banyak banget ya. Kan keempat. Iya, baru petikan keempat buahnya sudah luar biasa banyak. Dan secara pertumbuhannya itu seragam ya. Seragam. Ini lahan bekas apa Mas? Bekas cabai. Oh, bekas cabai juga. Cabai. Terus diolah lagi. Olah lagi. Full SOP nggak? Pasti full dong. Oh, pasti full dong. Ngikutin metode saya itu udah berapa kali Mas? 5 kali. 5 kali. 5 kali dari Berarti awal pertama nanam cabai. dari pertama kali. Ini termasuk petani saya yang khususnya di Jawa Barat. Sampai itu yang paling konsisten, saya anggap ya, paling konsisten, paling istiqomah, ya kan? Nggak geser kanan kiri gitu. Enggak lah. Enggak. Dan bahkan ceritanya sampai itu sekarang sudah punya apa teman-teman yang jadi kayak komunitasnya sampean sendiri ya. Ada berapa orang Mas yang sering tanya-tanya sama sampean? Kalau dihitung di daerah sini khususnya Ya. adalah sekitar 20 orang lebih, belum yang di luar Garut masih ada. Waduh, Kalimantan juga ada yang tembus ke saya. Kalimantan ya. Awalnya gimana Mas kok memberanikan diri ibaratnya sampean kan belajar sama saya Iya. ya kan? Terus ada yang belajar sama sampean kok sampean langsung usah beranilah gitu, gimana alasannya? Karena tujuan awal Hmm. saya sih sebenarnya gini, Prof. Iya. Saya kan dapat ilmunya juga cuma-cuma, Cuma itu maksudnya nggak bayar kan. oh nggak bayar. Kalau sekolah emang harus bayar kan. Oh iya. Ini gratis kan. Tinggal kita maunya aja. Ya. Nah, dari situ saya berpikir balas budinya gimana. Bingung kan. Kalau dinominalkan pakai uang ya harus berapa ratus juta itu. Nggak ada nominalnya, gratis itu kok. Caranya ya saya membagikan ilmu yang saya dapat kepada orang-orang lain. Curah hujan di sini itu kan sangat tinggi ya, Tinggi banget. sangat tinggi. Bahkan di pagi aja udah ada kabut langsung gerimis ya tadi itu kita berangkat. Tapi kok tanamannya bisa sesehat ini, Mas? Kuncinya satu sih, Iya, tetap kontrol di unsur nitrogen. kontrol nitrogen. Ya. Jadi kalau kontrol nitrogen itu secara otomatis nanti perkembangan jamur tuh jadi berkurang kan. Daun-daun produktif secara otomatis nanti jadi bakal bunga juga banyak nih. Buahnya juga produktif. Keluarnya 2. Ada yang 3 malah.
Nih Kang Dede, sampean tuh kan sering baca buku. Iya. Ini tinggi bedengnya berapa? Paling pendek itu tuh saya bikin 50. Paling pendek. Pendek. Malah ada yang lebih. Ada yang lebih tinggi dari apa SOP-nya ya? Ada. Nah, ini sampai segini kan, selutut saya. Padahal di dataran tinggi, ya kan? Ketinggian berapa di sini? 1200. 1200 mdpl. Tetap dibikin tinggi ya Mas. Cari aman kan? Cari aman. Alasannya apa Mas? Pertama saya ngejarnya di pupuk dasar. Ya, Biar agak dalam gitu maksudnya. ya. Yang kedua, kalau tinggi itu biasanya kelihatannya tuh rapi. Beda Rapi sama ya, bedengan benar-benar. ceper kan? Iya Pendek. benar-benar. Dan lagi kalau misalkan ya walaupun dataran tinggi, tapi kalau misalkan posisi lahannya datar, genangan pasti ada kan tetap. Tetap ada kelembapan ya. Iya. Potensi Jadi kelembapan. jaga-jaga ya udah bikin tinggi aja semua. Prioritas ya petani itu tumpang sari ya Mas. Ya pasti. Cabai sama Sayuran. sayur. Ada kubis, ada tomat juga ya. Ada kubis, ada tomat, ada sawi. Itu tumpang sari satu Satu bedeng. ya sama cabai ya. Iya. Malah satu bedengan itu ada yang 6 macam. Satu bedeng Ada. sama macam. Tapi tanamannya maksimal nggak? Enggak lah, orang pembagian nutrisinya juga enggak stabil. Ya ini sebagai bukti ya Mas, bahwasanya tanaman cabai itu kalau tanpa tumpang sari, ini hasilnya bisa tumbuh subur maksimal. Perawatan juga lebih enak. Enak karena fokus cuma ini kan. Iya. Nah, kalau pengen nanam tanaman lain ya di lahan sendiri ya. Saya itu kan terpisah. Oh iya, sampean kemarin yang lahan bekas tanaman cabai tua kemarin Iya. tanemin kubis ya kan. Khusus kubis ya. Khusus. Bagus jadinya. Kubisnya bagus, cabainya bagus, akhirnya dapat semuanya kan. Dapat semuanya. Kalau bahasa efisiensi lahan terus pemanfaatan lahan itu ya sebenarnya boleh asalkan dengan cara yang diukur. Terlalu dekat area perakaran nanti juga apa saling bertabrakan kayak gini ya asupan nutrisi terbagi Iya. ya hasilnya kurang maksimal. Apalagi kalau nih tanaman tumpang sarinya ini kena penyakit menular ke tanaman pokok kita ya kan Kena imbas juga kan. imbasnya. Makanya fokus ke cabai aja lah. Saya nggak pernah nanam yang tumpang-tumpangan itu nggak pernah karena tumpang sari itu nanti jadinya tumpang tindih takutnya. Di SOP-nya dijalankan bahkan sangat luar biasa kebersihannya. Ini masang mulsanya, nyangkulnya, mantap. Rumput nih, pertanyaan saya, cara bersihinnya gimana tuh Mas? Kok bisa sebersih ini ya? Bahkan sudah berlumut, udah nggak tumbuh nih. Rutin lah Mas. Rutin. Pakai apa Mas? Oke. Alat. Alat ya? Iya. Koret kalau Iya, bahasanya. Kalau pakai Herbie itu bisa sih bisa, cuma lebih baik pakai koret aja. Berarti lahannya biar nggak rusak. Iya, soalnya residu juga kan. Betul. Ini berarti udah paham soal residu juga. Jadi alasannya kenapa harus bagus tanamannya Mas? Soalnya harga diri bro. Harga diri. Diri. Malu kalau misalkan saya orang pertama yang nanam sangkuriang di Garut, Ya. terus tanamannya jelek. Wah, harga diri. Oh, harga diri gitu. Pertaruhkan itu. Pertaruhkan ya. Soalnya dari tanaman sebelum-sebelumnya kan berhasil. Masa sangkuriang gagal? Tapi yang dibilang harga diri itu Mas, kalau boleh tahu, soal harga diri itu terus biayanya jadi membengkak atau enggak? Enggak, Kuncinya cuma tetap di konsisten. tetap konsistennya berarti ya. Walaupun modalnya besar, tapi kalau nggak konsisten itu tetap kan. Jadi begitu ada kendala Langsung tangani. sigap. Sikap ya. Wah, mantap. Bahasanya langsung sikap. Ya jangan sampai lah ibaratnya kok tanaman kita itu rusak. Mas. Kalau tanaman kita rusak ya tadi harga diri juga ya kan. Pertaruhkan. Ya, harga diri. Yang kedua, kebanggaan pencapaian kita kan nggak dapat kalau gitu. Iya. Jadi tanaman bisa sebagus ini kan rata pertumbuhannya, Ya. bagus banget ya. Bisa nanti kita tampilkan di drone juga. Pasti orang bertanya-tanya. Tadi ada kata-kata harga diri, ya kan? Tadi saya tanya ya kan, biayanya membengkak atau enggak? Kalau soal harga diri, enggak ya. Nah, ini soal HPP cabai ini, khususnya di lahan sampean ini,
Saya ingin tahu biayanya itu habis berapa sih kan? Mulai dari pertama ini pupuk dasarnya. Untuk pupuk dasar itu saya di sini pakai ya biasa sesuai SOP, pakai koper dolomit, Ya, pakai kambing, ya. sama fosfat. Untuk fosfatnya saya khusus Iya. pesen dari Agromakmur. Fosfatnya Turima. aja dari Temanggung ya, Iya. Mas? Itu yang jadi agak mahal ya, Ongkirnya ongkirnya. Kemarin diambil di Sumedang. Sumedang. 160.000 ditambah ongkirnya 40.000, jadi 200 lah. 200. Oke, ini untuk pupuk dasarnya berarti kapurnya habis berapa, Mas? Kalau saya di sini agak beda ya. Hmm. Agak bedanya maksudnya agak lebih banyak gitu koper dolomitnya. Udah terang tinggi aja kasih Iya. banyak ya. Soalnya saya mikirnya kalau misalkan curah hujannya tinggi kan pH itu gampang drop kan. Gak apa-apa, saya pakai kemarin ini dari 30 bedengan. Total kan semua 30 bedengan. 30 PD, Saya kasih 25 sak. 25 sak, Kapur 30 dolomit. bedeng ya. Iya. Berarti satu bedeng satu, ada yang satu kurang Iya, berarti ya. tergantung kepanjangannya. Panjang bedengan berapa ini rata-rata, Mas? Rata-rata ini 40 meter lebih, ada yang lebih. Satu bedeng 40 meter dikasih satu sak. Yo irit banget itu. Irit, cuma kalau di kelas daerah sini itu kebilangnya banyak. Banyak ya. Sedangkan kapur dolomit harganya berapa, Mas? Di sini? Murah. Di sini paling mahal itu kalau harga sekarang itu 22.000 Per per sak. satu sak berapa itu? Yang 25. 25, harganya 22.000 ya. Iya. Berarti 1.000 per kilo itu Iya. hampir 1.000 per kilo. Tapi kan kalikan 25, 20 kalikan 25 berapa? Ya Kan baru 500. Iya, Iya kan, 500.000 ini kapur dolomit 500.000. Terus apa pupuk kandangnya beli ya? ongkosnya doang. Gratis kalau sini. Oh iya, ongkosnya berapa? Ongkosnya itu kemarin itu habis sekitar 300. Ongkos angkut 300, doang. 800.000. Iya. Terus ada lagi fosfatnya habis berapa ini? Saya kasih ini 5 sak. 5 sak. Iya. Jadi totalnya 1.800.000. 1.800.000 untuk populasi berapa pohon ini? Ini 3.800-an. 3.800. Terjangkau They banget. said the beat is gangsta. Terus sampai sekarang pupuk susulan masuk berapa kali? Paling kemarin di usia 95 satu kali. Udah Tabur lagi atau kocor? kocor. Kocor malah ya. Wah, itu porsinya sedikit banget ya. Dari populasi 3.000 berapa ini? 800. 800 pupuk susulan habis berapa kilo? Kalau yang tabur itu habis 45 kilo. 45 kilo, nggak ada satu sak dari 3.800. Itu porsinya cuma 1 sendok kan? Kurang. Kurang malah. Kurang ya. Paling satu tutup Pegasus adalah. Wah, berarti 5 gram itu. Iya. Berarti 5 gram aja dibagi 2 pohon ya. Ngirit saya. Terus pupuk kocornya habis berapa kilo NPK-nya? Kemarin paling habis 5 kilo. 5 kilo. Ini kalau dari segi pupuk ini sangat-sangat hemat. Ini yang dikatakan Kang Didi ini Real. kalau cerita apa kontrol nitrogen itu Benar, ini ya benar. kan. Patek mana ada nggak Mas? Aman. Aman. Terus apa? Mati layu nol. Nol. Ya kan? Busuk batang berarti nol. Aman. Karena nggak ada yang layu ya kan. Busuk batang layu patek nol di jamur. Ada bercak daun tipis-tipis sedikit. Mungkin Kang Gede ada pesan-pesan untuk para petani yang intinya bisa lebih menginspirasi dan menambah semangat para petani di khususnya petani cabai ini. Kalau mau menanam cabai itu yang harus dipersiapkan paling utama itu mental dulu lah. Mental dulu. Mental dulu. Kalau masalah modal ya tadi juga udah dijelaskan kan. Ya, Irit. Ya. Kalau metodenya dari segi perawatan ya harus konsisten. ya, Dari segi waktu nunggunya juga lumayan lama. Apalagi dataran tinggi kayak saya itu ya. 4 bulan baru bisa panen. 4 bulan. Soalnya Puasa. kalau nanam cabai itu merawatnya saya rasa udah kayak punya anak itu Prof. Ya, kayak punya anak ya. Iya. harus Harus sabar. telaten. Kalau tanaman-tanaman yang lain kan seperti sayuran tuh biasa. Biasa ya. Biasa. Perawatan biasa. Kalau cabai ya ginilah, susah senang pasti ada. Apalagi curah hujan kayak gini kan, tuh ngeri.
Tapi ya kita yakin dulu kita pasti bisa untuk merawatnya. Plusnya Iya. nanti kalau udah panen harga jackpot capainya lupa. Sebelum selesai videonya, jogetin dulu nggak sih?